Halo teman-teman, hari ini kita belajar lagi ya. Hari ini kita mau belajar tentang wow service atau service yang luar biasa. Kita kalau dengar kata wow, pasti itu something yang beda ya, yang luar biasa ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel saya, Bilu Anget, biar channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa lebih banyak lagi belajar tentang dunia F&B khususnya ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Wow service adalah keseimbangan antara sifat sopan dan profesional. Jadi antara sopan sama profesional itu harus seimbang. Jadi nggak boleh berlebihan dan juga harus benar-benar totalitas. Kalau kita bicara soal profesional kan kita bicara soal totalitas tentang sesuatu yang benar-benar bikin tamu ngelihat kita itu, wah ini orang benar-benar mengerti, benar-benar paham tentang apa yang kita kerjakan. Sambil juga menunjukkan sedikit kepribadian, tingkat interaksi dan hubungan Anda dengan tamu nantinya. Jadi pribadi kita juga itu harus ditunjukkan. Jadi sikap sopan, profesional dan pribadi kita. Karena ada tamu itu datang ke tempat kita itu bukan karena makanannya, bukan karena minumannya, tapi karena kita. Nah, itulah yang diambil dari kepribadian ya. Jadi sopan santun, profesionalisme dan kepribadian kita. Kepribadian ini lebih ke pembawaan kita. Jadi bagaimana pembawaan kita bersikap ke tamu, dari tutur kata kita, body language kita, itu masuk ke kepribadian. Oke, objektifnya hari ini kita mau belajar tentang apa sih. Jadi semua teman-teman itu harus memahami apa itu perhatian atau dengan layanan yang wow ya. Perhatian dengan layanan yang wow. Terus untuk memastikan juga teman-teman juga mengetahui tentang tipe-tipe dari tamu ya teman-teman. Dan yang terakhir untuk memastikan semua tamu yang teman-teman handle, mereka semua menerima tingkat layanan yang positif dari layanan yang luar biasa. Jadi benar-benar mereka tuh merasa terlayani dengan baik dan mereka balik lagi untuk teman-teman. Oke, hari ini yang step-step yang kita pelajari, yang pertama itu faktor dalam memberikan pelayanan. Jadi faktor-faktor apa sih yang sangat mempengaruhi saat kita melayani tamu. Kedua, mengakomodasi setiap permintaan tamu. Jadi di sini kita akan belajar sedikit gimana sih cara mengakomodasi apa yang diminta tamu. Dan yang terakhir kita akan mempelajari jenis kepribadian tamu. Jadi ini lebih ke pribadi tamu ya, bukan tipikal ya, tapi tipikal personal ya, bukan dari mana tamu itu berasal. Karena kalau kita bicara soal personal berarti diri sendiri tamu tersebut. Karena sometimes kalau kita banyakkan belajar tentang tamu itu, lebih banyak kita belajar dari mana tamu itu datang. Contoh, kalau tamu dari India tipikalnya itu seperti ini. Kalau tamu dari Eropa tipikalnya seperti A, B, C, D lah. Tapi di sini kita belajar tentang pribadi tamu tersebut. Jadi dirinya dia, ya. Tamu-tamu yang seperti apa? Ya, jadi kita biar tahu cara pendekatannya seperti apa. Oke? Ayo, here we go ya. Oke, yang pertama faktor apa sih? Yang pertama, tetap tersenyum dan menyenangkan bahkan ketika tamu itu berubah pikiran. Nah, ini penting loh, karena sometimes kalau kita lagi handle tamu, kita udah senyum, udah menyenangkan, tiba-tiba tamu itu, mbak nggak jadi deh, saya nggak jadi pesan ini, nggak jadi deh mbak, saya pesan ini aja, mas nggak jadi deh. Apalagi kalau kita udah jalan dia udah pesan, kita udah take order, dari repeat order, atau kadang udah input, udah kirim ke kitchen, tiba-tiba dia ngerubah permintaannya. Kadang kan itu ada sedikit rasa yang gimana sih tamu. Itu yang harus kita hindari ya. Hal itu benar-benar harus kita hindari. Jadi
tetap tersenyum dan menyenangkan. Jadi kalau dia rubah pun tamunya, oh iya bu nggak apa-apa, oh bapak nggak apa-apa, bapak mau yang seperti apa, atau saya rekomendasiin lagi yang lebih baik lagi. Jadi kita tuh harus tetap, jangan sampai terlihat wah apa-apaan sih tamu udah taking order lagi malah dirubah, nggak boleh seperti itu. Jadi harus tetap tersenyum, tetap menyenangkan ya. Butuh waktu lama memilih atau meminta sesuatu yang tidak biasa ya. Jadi kadang juga kita nunggu lama-lama, kok nih tamu ini nggak pesan-pesan ya, kenapa, kenapa ya dia. Jadi emang butuh waktu. Jadi teman-teman, gimana teman-teman datang tersenyum menyenangkan depan tamu, sampai pun tamu itu pergi harus seperti itu. Apapun yang terjadi, berubah pikiran pun dia, apapun itu, tetap kita harus tetap menyenangkan ya. Terus yang kedua, tatap tamu saat berbicara dengan mereka, dengan mendengarkan baik-baik pertanyaan atau komentar mereka. Jadi ini lebih ke face to face communication ya. Jadi kalau kita berbicara dengan tamu ya, kita harus tatap mereka dan kita harus dengarkan dengan baik-baik apa yang mereka ingin sampaikan, apa yang mereka tanyakan ya. Oke, lanjut. Selalu ada tanpa menunjukkan gangguan, terlepas dari sesibuk Anda. Nah ini nih, kadang kita kalau udah sibuk banget, udah sana sini, kalau apalagi kalau lagi rame ya, tamu udah ngangkat tangan, kita udah nggak ngelihat ya. Jadi sesibuk apapun kita ya, terlepas dari apapun sibuknya kita tuh harus selalu ada. Jadi kita kalau kerja tuh sedikit-sedikit ngerling ke tamunya, lihat ke tamunya. Jadi jangan sampai tamu itu ngerasa nanti kalau butuh apa-apa siapa ya aku cari kemana. Jadi always be available ya, tanpa menunjukkan gangguan. Kadang saking sibuknya ngangkat piring, ngangkat ini udah berisik, udah ini. Jadi biar tamu itu nyaman gitu. Jadi kita nggak usah terlalu ya kerja relax, tapi di saat dia butuh kita ada ya. Oke. Next, beradaptasi dengan berbagai jenis tamu atau budaya. Nah ini kita bicara soal tamu itu kan ada berapa jenis ya, apalagi budaya. Jadi di sini kita sebagai seorang server ya, kita harus beradaptasi dengan ini. Kita nggak boleh milih-milih tamu. Wah saya nggak mau tamu dari daerah sini tuh tipikalnya gini, saya nggak mau apalagi kalau kita udah sering ketemu tamu yang dari satu daerah yang ya boleh dikata tidak happy dengan apa yang dia lakuin, tapi ya bagaimanapun itu kita harus tetap bisa beradaptasi dengan itu. Balik lagi kita datang untuk menservis mereka karena kita server, jadi harus bisa beradaptasi dengan berbagai jenis tamu atau budaya. Apalagi yang suka merantau nih, kadang kan pada saat kita merantau ke satu daerah budayanya udah berubah. Nah di sini kita harus bisa belajar, harus bisa beradaptasi dengan budaya yang ada di tempat tersebut, sehingga tipikal tamunya pun yang datang ke situ dengan budaya yang itu kita bisa menghandle dia. Oke, next, tunjukkan antusiasme yang nyata dalam ucapan dan isyarat tanpa terlalu berlebihan untuk tamu. Jadi kita kalau bicara dengan tamu nih, kita harus terlihat antusias, kita antusias dari segi ucapan, dari segi isyarat, dan itu harus benar-benar yang real, yang nyata ya. Jangan karena kita pingin terlihat wah dekat banget nih sama tamu, wah udah ngobrol udah kemana-mana tahu, udah entah apa yang diceritain, udah berlebihan, udah ditambah-tambahin bumbu A B C. Jadi kita pendekatan ke tamu itu nggak perlu terlalu berlebihan ya, tapi harus kelihatan antusias. Oke, next, gunakan sikap radar ya setiap saat. Misalnya saat berpindah dari titik A ke titik B, periksa semua tamu yang kita lewati, jangan sampai berdiri atau menunggu di dapur atau di bar. Jadi kita harus selalu muter, tapi harus menggunakan radar itu atau searah jarum jam.
Jadi kalau kita mau pindah dari kursi tamu yang A, tamu yang B, kita ikutin jarum jam agar supaya tidak ada yang terlewat. Jadi seorang server yang baik itu jangan sampai dia itu cuma berdiri atau menunggu di bar atau di dapur. Itu adalah sikap yang terlihat sangat-sangat tidak profesional ya. Jadi gunakan sikap radar setiap saat, berputar dari titik A ke titik B ya. Semua tamu itu harus diperiksa. Oke. Terus next, setelah menyajikan hidangan, periksa kembali dengan tamu dalam 2 sampai 5 menit ya. Jadi ini semua periksa ini lebih ke guest satisfaction ya teman-teman ya. Guest satisfaction atau kepuasan tamu. Kenapa kita harus 2 atau sampai 5 menit baru kita periksa? Karena kalau kelamaan mungkin apa yang dipesan sama tamu itu tidak sesuai dengan apa makanan yang keluar atau minuman yang keluar tidak sesuai dengan apa yang diinginkan tamu ya. Ini lebih ke contoh, kalau ada makanan, tamu pesan makanan, datang 1 atau 2 sendok, kita harus langsung ngecek, tanyain ke tamunya, Bapak Ibu gimana makanannya. Jadi apabila makanannya mungkin terlalu asin atau kurang asin, kita bisa sigap, kita bisa cepat untuk menggantinya. Kita bisa, oh baik Pak, atau baik Ibu, mungkin mau kita ganti dengan yang baru. Karena kalau kita ngeceknya udah selesai dia makan, udah terlambat, jadi udah habis makanannya. Jadi kita harus setiap kali menyajikan hidangan periksa kembali, biar tamu itu benar-benar puas dengan apa yang dia pesan ya. Ini lebih ke guest satisfaction, jadi kepuasan tamu ya. Oke, next. Setelah tagihan dilunasi, lanjutkan melayani meja. Nah, ini penting ya teman-teman, karena kadang tamu itu setelah bayar, dia udah bayar, ya kita udah nyuekin dia udah bayar, dia di situ. Nah, jadi jangan sampai kalau dia udah bayar, kita udah biarin, nggak boleh. Jadi kita harus tetap melayani. Contoh, dia udah bayar, dia masih di situ, mungkin masih ngobrol sama teman-temannya, masih ya, atau mungkin dia masih lagi kerja sama laptopnya, atau kalau mungkin di smoking area dia masih merokok, kita harus tetap melayani dia. Kalau dia lagi ngerokok, kita bisa ngecek ashtray-nya, mungkin dari 3 atau 4 batang, sebenarnya minimal 2 batang, maksimal 3-4 batang tuh udah harus diganti ya. Jadi jangan sampai kalau tamu udah bayar udah kita biarin, jangan ya. Jadi kita harus tetap melanjutkan melayani meja itu. Mungkin dia masih sama ngobrol teman-temannya, mejanya udah banyak tisu lah atau ini ya, tetap kita clear up, dan kita terus melayani nih. Kita tanyain dia masih butuh apa, maksudnya yang perlu kita bantu ya. Terus tetap tersedia dan berhati-hati sampai para tamu siap untuk pergi. Nah, ini ada hubungannya dengan yang di atas. Jadi kita harus sigap sampai tamu itu benar-benar pergi. Jangan sampai miss ya sama tamu ya. Kita harus tetap perhatikan dia. Kita tetap harus bukan merasakan ya. Kita harus tetap selalu ada apabila tiba-tiba dia butuh, walaupun dia udah selesai makan ya, sampai benar-benar tamu itu udah pergi ya, baru kita beresin tamu. Jadi kita harus selalu tersedia ya, walaupun dia udah bayar bill whatever is it, kita harus tetap selalu ready untuk tamu itu ya. Oke, next. Nah, ini never say no to the guest ya. Never say no to the guest. Jangan pertama mengatakan tidak pada tamu. Nah, ini lebih ke mindset block ya. Terlepas dari apa itu ada hubungannya dengan layanan makanan atau minuman ya. Di situ ada satu contoh, termasuk permintaan wifi, mencolokkan laptop, pemesanan taksi dan lain-lain. Jadi kadang kan kalau tamu itu butuh sesuatu yang nggak ada, kita langsung, oh nggak ada Pak, nggak ada Bu, nggak bisa. Nah, jadi jangan mindset block ya, itu namanya mindset block. Jadi never say no to the guest.
berusaha carikan solusi untuk tamu. Contoh kalau dia mau pesan ya, contoh mungkin dia mau pesan sesuatu yang nggak ada di kita. Mungkin kebetulan kita nggak jualan kopi bar kita ya. Saya mau kopi, aduh mohon maaf pak nggak ada. Oke, kita cuma cukup, oh baik pak, coba kita cek ya. Tapi sebenarnya di sini kita tidak menjual kopi. Mungkin bapak mau coba yang lain, kita punya teh. Pokoknya selalu memberikan jalan keluar ya. Dan juga yang tidak berhubungan dengan layanan makanan minuman, seperti contoh kalau tamu mau pesan taksi, jangan pernah, wah mohon maaf pak kita nggak bisa di sini. Nah itu mindset block. Langsung, oh baik pak, akan kita carikan solusi dulu. Mungkin kita ke reception untuk minta dicariin, atau kita ke depan titip ke security kalau ada taksi lewat minta tolong dipanggilin. Jadi selalu ada cara untuk membantu tamu ya. Karena kalau kita udah mindset block, apapun kebutuhan tamu kita udah enggak, nanti kita hanya bisa memberikan apa yang ada di menu. Nah, dan ini tidak ada extra service untuk tamu kalau kita udah mindset block ya. Oke, next. Typical of guest. Nah, ini nih yang saya bahas di pertama tadi. Jadi tipikal tamu ya. Kita bicara personality ya, personality tamu. Yang pertama itu tamu yang pemalu ya. Jenis tamu ini mungkin sangat pemalu dan tentatif, serta membutuhkan pendekatan layanan yang lembut. Ya, jika Anda menunjukkan minat yang tulus dan sabar, ini akan membantu tamu ini rileks, membuatnya lebih nyaman. Pertahankan topik yang familiar seperti cuaca saat terlibat dalam percakapan. Jadi, tamu yang pemalu ini biasanya dia mungkin mau butuh sesuatu, cuman dia nggak enak, atau dia malu meminta, atau dia takut salah ya. Jadi tamu yang seperti ini ya kita harus memberikan pendekatan yang lembut. Kita harus memberikan respon yang bikin dia yakin kalau dia ngobrol sama kita, dia itu bisa lebih all out lah, jadi dia bisa relax dan dia bisa merasa nyaman kalau ngomong sama kita. Nah, terakhir itu pertahankan topik yang familiar. Jadi kalau ketemu tamu yang seperti ini, sometimes kan dia malu karena dia takut nanti apa yang dibicarain saya nggak tahu. Nah, jadi cari topik-topik yang umum, topik-topik yang hangat diperbincangkan. Jadi menurut kita dia juga tahu ya. Atau mungkin kasih pertanyaan-pertanyaan sama tamu saat ngobrol itu yang sekiranya dia bisa menjawab ya. Jadi jangan sampai udah ngomong terlalu jauh. Nah, ini bisa bikin tamu ini minder dan nggak balik lagi ya. Tapi kalau kita bisa ngobrol dengan topik-topik yang umum, yang familiar, dia akan nyaman dengan kita dan pasti dia akan balik lagi ke kita karena dia ngerasa di situ dia nyaman ya. Terus tamu yang rewel. Nah, tamu ini adalah satu tamu yang paling sulit dijaga ya. Tamu rewel, mereka selalu menginginkan sesuatu yang lain dan hampir dengan sengaja berharap Anda akan melewatkan sesuatu agar mereka dapat mengeluh ya. Ujung-ujungnya apa? Diskon, komplain, minta kompensasi. Nah, kunci untuk membantu tamu ini, Anda tetap selangkah lebih maju ya. Jadi harus selalu lebih maju, kalian harus selalu antisipasi. Makanya di sini Mice and Place itu penting. Di sini itu product knowledge itu penting. Di sini available and non available food or beverage itu penting karena untuk menangkis tamu-tamu yang seperti ini. Dan kalau perlu kita tuh tahu bahan-bahan detail yang ada di kitchen sama di bar. Nah, balik lagi sih ke product knowledge ya. Nah, periksa 3 kali setiap detail sebelum melayani tamu ini sehingga Anda tahu Anda siap. Jadi kalau biasanya kita cuma double check, kalau ketemu tamu yang seperti ini sampai triple check, 3 kali kita ngeceknya ya sebelum melayani tamu ini. Karena mereka akan selalu mencari celah untuk bisa mencari kesalahan kita. Dan ini sering terjadi yang seperti ini. Jadi harus benar-benar awas dengan tamu yang seperti ini. Oke,
Next, tamu yang sendirian. Nah, ini adalah tamu yang sensitif ya, karena mereka datang sendirian. Jadi harus benar-benar berhati-hati untuk tidak menarik perhatian kepadanya. Ya. Nah, biasanya tamu yang seperti ini cocok ditempatkan di tempat ya dimana mereka dapat melihat apa yang sedang terjadi di sekitaran, ya. Atau mungkin di bar, karena biasanya kan di bar itu bar stool itu orang duduk itu satu-satu. Jadi mereka bisa mengobrol dengan tamu yang sendirian lainnya, ya. Jadi tamu yang seperti ini kita harus tempatin dia, jangan sampai pokoknya harus ada di tempat dia bisa ngelihat semuanya, ngelihat area, ya. Jika tamu mencoba untuk terlibat percakapan dengan Anda, bersikaplah dengan sopan dan ramah. Tapi ingat untuk tetap perhatikan tamu lain, jangan biarkan tamu monopoli waktu Anda. Nah, ini nih sering nih. Kadang kalau tamu sendiri itu udah kita ajak ngobrol nih, udah asikan ngobrol sama dia mah sendiri. Tapi kan kita ada kerjaan, kita harus tetap ngelihat tamu yang lain, ya. Jadi jangan sampai tamu ini benar-benar memonopoli waktu kita, ya. Kita tetap ngobrol sama dia tapi tetap profesional. Ada part kita harus, Pak permisi ya, Ibu permisi ya, saya mau lihat tamu yang lain dulu, ya. Kita bisa excuse ke dia, bisa permisi, karena nanti kalau waktu Anda telah dimonopoli sama dia, tamu yang lain akan terabaikan, dan bisa jadi tamu yang lain itu juga akan ikut komplain, tidak merasa diperhatiin, ya. Next, ini nih, tamu yang terlalu akrab. Biasanya kalau teman-teman nih kerja di resort, kerja di tempat-tempat wisata lah pada umumnya, nah, sering nih ketemu yang kayak gini, tamu yang hello my friend, hello bro. Nah, sering kayak ini ya. Tamu yang ini mungkin bertindak seolah-olah Anda adalah temannya dan yang telah lama hilang, ya, dan berbicara dengan cara terlalu pribadi, ya, atau mendekati tidak pantas. Kadang dia datang langsung ngerangkul, langsung hey bro, tos dong. Nah, ingat bahwa orang ini kemungkinan kesepian, ya, meskipun sebenarnya tidak terlihat dan hanya ingin sedikit perhatian. Atau memang dia lagi happy-happy, ya. Kalau balik lagi, kalau di resort kan atau tempat-tempat wisata sering ketemu tamu kayak gini. Pastikan percakapan Anda tetap profesional dan ramah. Hindari terlibat dalam diskusi bertele-tele. Jadi yang kalau ketemu orang saat ini bisa kita dekat sama dia, tapi ya ada batasan, ya. Nggak usah menjelaskan sesuatu yang terlalu bertele-tele, ya. Jadi kita harus tetap profesional saat bertemu tamu seperti ini, karena ini adalah lingkungan profesional. Jadi jangan mengungkapkan detail pribadi apapun tentang diri Anda atau bersikap terlalu santai dengan tamu jenis ini, ya. Balik lagi ya, kita ini di tempat yang profesional, jadi ada batasannya dengan tamu, ya. Bisa kita akrab tapi jangan sampai ngobrol itu terlalu berlebihan. Jangan sampai ya istilahnya sampai isi dapur pun diceritain ke tamu, ya. Dia mungkin sedang bersantai dan ingin bersosialisasi, tapi Anda bekerja dan mewakili outlet atau hotel, ya. Jadi balik lagi, kita itu karyawan. Kadang kita sudah ketemu tamu terlalu akrab, terlalu dekat, sampai akhirnya kita lupa kita itu hanya karyawan di situ, ya. Walaupun karyawan, tapi kita bisa dekat sama tamu, tapi tetap balik lagi ke profesionalitas, ya. Orang ini adalah tamu, bukan teman Anda. Itu yang harus kita camkan, harus kita pegang, ya. This person is guest, not your friend. Oke, teman-teman, thank you. Itu sedikit ya service dari saya. Kalau teman-teman pingin dapatkan file ini, teman-teman bisa inbox saya di Instagram saya, ya, di billy.wanget, ya, itu Instagram saya. Di awal ada nama saya, ya. Jadi kalian bisa di sini ada billy.wanget, Instagram saya, bisa ke situ. Nanti saya akan kasih teman-teman filenya, mungkin buat teman-teman yang pingin training karyawannya, mungkin atau teman-teman yang pingin belajar sendiri juga, silahkan ya kontak saya melalui Instagram, ya. Nanti saya akan arahin kemana, mungkin email atau WhatsApp, saya akan kirim file ini. So, terima kasih teman-teman, thank you very much untuk yang teman-teman yang sudah mendengarkan, ya.
tolong subscribe dan share video saya biar channel ini bisa berkembang dan kita akan terus berbagi ilmu. Thank you, see you next video.